perbankan bisa dikatakan sudah sangat bersinggungan dengan kita. Siapa yang tidak tahu dengan BCA, BRI, Mandiri, atau BNI? Kebetulan 4 perusahaan itu pernah kita bandingkan, dan siapa yang terbaik bisa tonton di video yang ini. Tapi pertanyaannya, siapa yang terbaik dari 4 perusahaan perbankan yang satu ini? Di video kali ini kita masih membahas BCA, BRI, Mandiri, atau BNI, tetapi kita tambah membandingkan dengan perbankan lainnya, tetapi masih dalam sekuk yang sama, yaitu buku 4. Perusahaan perbankan sendiri masuk dalam indeks finance dalam IDX, dan dalam indeks finance sendiri terdapat 47 perusahaan perbankan yang kalian bisa beli sahamnya. Tetapi di sana ada macam-macam, ada perbankan yang masuk buku 1, buku 2, buku 3, atau buku 4. Nah, video kali ini kita fokus ke perbankan yang masuk ke buku 4 saja. Namun, apa itu buku 4? Buku 4 adalah perbankan dengan modal inti lebih dari 30 triliun. Selanjutnya, saya akan spesifik ke perusahaan-perusahaan yang masuk ke buku 4 dan juga yang memiliki kenaikan laba dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi muncullah perusahaan-perusahaan perbankan yang satu ini. Ada BBCA, ada BBRI, ada BMRI, ada BBNI, ada BNLI, ada BNGA, ada BRIS, dan ada NISP. Ada 8 perusahaan perbankan. Dari 8 perusahaan perbankan ini, siapa yang memiliki kenaikan laba terbesar dalam 6 bulan di 2024 kalau kita bandingkan dengan laba tahun lalu? Yang pertama ada Bank BCA atau kode saham BBCA dengan kenaikan laba 11,1%. Perusahaan milik Jarum Group ini labanya capai 26,8 triliun. Lalu ada OCBC NISP atau kode saham NISP. Labanya naik 15,56%. Laba NISP sendiri capai 2,4 triliun. Yang tertinggi kenaikan labanya capai 19,35% dan labanya capai 3,4 triliun. Perusahaan tersebut adalah Bank Syariah Indonesia atau kode saham BRIS. Next, kita akan melihat ya bunga yang dihasilkan dari kredit yang disalurkan. Siapa yang terbaik? Yang pertama ada Bank Permata Indonesia atau kode saham BNLI. Bank Permata sendiri listing sejak 15 Januari 1990. Bank Permata sendiri pengendalinya adalah Bank Bangkok dengan kepemilikan senilai 89,12%. BNLI sendiri mendapatkan bunga dari kreditnya senilai 4,01%. Selanjutnya ada Bank Niaga atau kode saham BNGA. BNGA sendiri listing 29 November 1989. BNGA sendiri mendapatkan laba dari kredit yang disalurkan itu senilai 4,18%. Yang terbaik, jikalau kita melihat bunga, kalau kita bandingkan dengan kredit yang disalurkan itu sebesar 6,5%. Perusahaan tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia atau kode saham BBRI. Selanjutnya kita akan melihat dividen yield-nya, mana yang terbaik, di mana dividen kita bandingkan dengan harga sahamnya saat ini. Di posisi pertama dengan dividen yield terbesar ada NISP. NISP sendiri mendapatkan dividen yield 5,29%. Yang terakhir, mereka membagikan dividen sebesar 72 per lembar sahamnya. Dan besar kemungkinan nantinya di Maret atau April 2025 mereka akan membagikan dividen yang lebih besar. Selanjutnya ada BBRI dengan dividen yield 6,48%. Cara track record, mereka sering membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Dividen interim pada Desember sampai Januari dan juga dividen final pada Maret atau April. Yang terakhir, mereka membagikan dividen interim sebesar 84 per lembar sahamnya. Yang terbesar dividen yieldnya itu ada di 6,49%. Yang mempunyai dividen yield sebesar itu adalah Bank Niaga atau kode saham BNGA. Yang terakhir, mereka membagikan dividen sebesar 122,67 per lembar sahamnya. Nextnya kita akan melihat kondisi sekarang sahamnya murah atau tidak. Kondisi murah indikatornya apa? Kita akan bandingkan PI rasio saat ini dengan PI rasio rata-rata 3 tahun terakhir, yaitu pada 2021 sampai 2023. Hasilnya sebagai berikut. Dari 8 perbankan, 4 saya bisa katakan kondisinya murah dan 4 bisa dikatakan kondisinya mahal. Yang kondisinya murah ada BBCA, ada BBRI, ada BBNI, dan juga ada BNLI. Itu tadi perusahaan-perusahaan perbankan dari buku 4 yang kita bandingkan dari beberapa indikator. Dari kenaikan laba dibandingkan dengan tahun lalu, lalu kita bandingkan bunga yang didapat dibanding dengan kredit yang disalurkan, lalu kita bandingkan berdasarkan dividen yieldnya siapa yang terbesar, dan yang terakhir kita lihat dari indikator murah. Menurut kalian siapa yang worth it untuk dibeli saat ini? Tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saham setiap saat lainnya. Bye-bye.